Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, Minboss ada sedikit info penting nih. Buat kalian semua yang selalu bertanya di kolom komentar nonton anime atau filmnya di mana sih? Minboss selalu menonton anime atau film di aplikasi Loklog guys. Karena di Loklog tidak hanya menyajikan anime-anime lengkap dan juga terbaik dengan kualitas HD, tentunya aplikasi Loklog pun selalu menyuguhkan anime-anime update terbaru agar kalian menonton anime kesukaan kalian di aplikasi Loklog. Nah, di aplikasi Loklog ini, kalian bisa nonton anime genre apapun secara lengkap dengan subtitle bahasa Indonesia. Di aplikasi Loklog ini juga, kalian bisa download video anime yang kalian suka, supaya bisa nonton dimanapun, kapanpun, tanpa gangguan. Wah, pasti enak banget kan? Nah, tinggal download saja di Play Store atau App Store milik kalian. Bisa langsung menikmati semua anime kesukaan kalian, dan yang lebih mantap lagi, di aplikasi Loklog ini gratis ya guys. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku! Scene awal dimulai dengan pertarungan para hunter dengan monster yang menyerupai semut di sebuah hutan dengan gunung di tengahnya. Jika kita lihat dari manhwanya, latar kejadian ini berada di Pulau Jeju, Korea Selatan pada 3 tahun yang lalu. Terlihat para hunter yang sedang bersiap untuk menahan serangan dan bertarung dengan para monster semut. Akan tetapi, karena level mereka nampak cukup rendah, beberapa di antaranya sampai terluka parah. Hingga akhirnya ketika mereka hampir saja kalah, datanglah bala bantuan dan dengan cepatnya menyerang monster yang sedang menggerogoti tubuhnya. Lalu dengan sigap seorang hunter langsung menyerang monster semut itu dan kemudian mengobatinya. Dengan sekali skill saja, hunter tersebut langsung berhasil disembuhkan. Bahkan ketika rekannya hendak terkena serangan dari monster lain, dengan sigap rekannya menyerang monster tersebut dengan sihir thundernya. Kemudian, datanglah pemimpin monster semut berwarna putih yang hendak menyerang mereka. Namun dengan kekuatan hunter level S, monster tersebut bisa dikalahkan dengan mudah. Tidak cuma sampai di sana, para rekan monster tersebut malah semakin berdatangan. Hal itu sontak saja membuat kedua hunter rank S itu semakin semangat. Ternyata, mereka itu adalah hunter peringkat S yang datang membantu. Seperti Min Byung-gyu, Baek Yeon-ho, dan juga Choi Jong-in. Di adegan ini, kita diperlihatkan kekuatan hunter rank S ketika masih muda. Walaupun mereka masih muda, namun kekuatannya tidak bisa diremehkan. Scene kemudian dilanjutkan dengan penjelasan narator perihal hunter, di mana mereka dikelompokkan berdasarkan jumlah mana yang ada di tubuh mereka. Akan tetapi, setelah membangkitkan kekuatan itu, tidak peduli sekeras apapun mereka berusaha, kemampuan itu tidak akan bertambah kuat. Scene pun berlanjut beberapa tahun kemudian setelah kejadian di Pulau Jeju. Kita dijelaskan dengan kemunculan sebuah gate yang menghubungkan dunia serta sebuah dimensi lain. Sementara hunter sendiri terbagi atas hunter rank S, A, B, C, D, dan yang terakhir adalah E. 3 tahun kemudian, kita diperlihatkan sosok MC kita yang tidak lain dan tidak bukan adalah Sung Jinwoo yang berusia 20 tahun. Dia adalah salah satu dari hunter tersebut, tapi dia dikenal sebagai hunter yang terlemah di dunia. Meskipun dia seorang hunter, dia hanya berperingkat E. Itu pun hunter terlemah di antara semua hunter peringkat E. Pasalnya, dia selalu terluka saat menghadapi monster lemah sekalipun. Scene berganti kepada Pak Park yang datang ke sana dan menyapa Pak Song. Pak Park sendiri adalah seorang hunter yang sudah lama pensiun. Akan tetapi karena dia membutuhkan uang untuk biaya persalinan istrinya, alhasil dia akan kembali ikut untuk perburuan di gate. Di sana, Pak Song menyambutnya dengan hangat dan mereka melakukan sedikit tegur sapa. Tidak berselang lama, datanglah Sung Jinwoo yang ternyata ingin ikut juga di perburuan gate rank D ini. Pak Song pun menyapa Jinwoo dan menyuruhnya sarapan dulu jika belum. Dia juga menjelaskan kepada Pak Park siapa itu Jinwoo.
Kemudian ketika sedang berjalan, Jinwo bertemu dengan Sohee, seorang healer yang biasa menyembuhkan Jinwo. Sohee ini sangat perhatian kepada Jinwo karena nampaknya dia menyukai Jinwo. Bahkan ketika Jinwo terluka, dia tidak segan untuk memarahi Jinwo agar lebih berhati-hati. Tidak hanya itu, Sohee bahkan akan marah ketika orang-orang meremehkan dan juga mencemooh Jinwo karena dia sangat lemah. Scene kemudian berganti kepada Pak Song yang sedang berkumpul dengan para hunter yang akan melakukan raid atau penjelajahan dungeon. Mereka memilih Pak Song sebagai pemimpin di raid kali ini. Hal itu tidak lain karena mereka percaya kalau Pak Song adalah hunter terkuat di kelompok itu dan yang paling berpengalaman. Jinwo sendiri sebenarnya masih ragu untuk ikut bersama mereka, sebab dia sadar jika dirinya hanya memiliki sebuah pisau murahan dengan sedikit energi sihir sebagai senjatanya. Namun dia tetap harus melakukannya karena sedang membutuhkan banyak uang, yang mana setelah ayahnya menghilang, Jinwo harus menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Dia bahkan juga harus membayar pengobatan ibunya di rumah sakit dan juga membantu biaya sekolah adiknya yang akan masuk perguruan tinggi. Para hunter sendiri akan mendapatkan sebuah kristal dari setiap monster yang mereka bunuh, dan kristal itu bisa dijual dengan harga yang cukup mahal, tergantung seberapa tinggi level monster tersebut. Bahkan ada juga kristal mana yang bisa ditambang dari setiap dungeon yang juga dihargai cukup mahal. Kedua jenis benda sihir itu akan digunakan sebagai bahan untuk membuat senjata atau tameng, dan bahkan sumber energi. Karena itulah, banyak para hunter yang bersedia melakukan pekerjaan berbahaya tersebut. Setelah beberapa saat di dalam dungeon, Jinwo akhirnya berhasil mendapatkan sebuah benda dari monster goblin yang dibunuhnya. Di tengah rasa bahagianya, salah satu goblin tiba-tiba menyerang Jinwo sampai membuatnya terluka. Beruntung seorang hunter lain datang dan menyelamatkan dirinya. Sementara Sohee langsung menyembuhkan lukanya Jinwo. Mereka pun hanya bisa menyaksikan hunter yang lain membasmi semua monster di tempat itu. Setelah beberapa saat, bos dungeon itu pun akhirnya berhasil dikalahkan dan membuat mereka semua sangat senang. Namun tidak dengan Jinwo yang sangat berkecil hati karena hanya mendapatkan kristal sihir tingkat E. Saat hendak kembali, salah satu hunter menemukan sebuah terowongan aneh di tempat itu. Mereka semua pun sangat kebingungan dan tidak mengetahui kemana tujuan terowongan itu. Bahkan lebih anehnya lagi, tidak ada tanda-tanda di sana. Dungeon itu akan tertutup karena biasanya setiap dungeon akan tertutup dalam waktu 1 jam setelah bosnya dikalahkan. Pak Song kemudian menyarankan mereka untuk kembali dan melaporkan hal itu kepada asosiasi hunter. Namun beberapa hunter lainnya merasa jika kristal sihir yang mereka dapatkan masih sedikit. Mereka beranggapan mungkin saja di dalam terowongan itu masih ada monster yang bisa mereka buru, atau kristal mana yang bisa ditambang. Karena mendapatkan desakan dari hunter lainnya, Pak Song akhirnya memutuskan untuk mengambil suara. Masing-masing dari mereka ada yang menolak untuk lanjut dan ada yang bersedia untuk ikut. Hingga kini sudah ada 6 orang yang menolak dan 6 orang yang setuju. Keputusan terakhir pun jatuh kepada Jinwo yang belum juga memberikan suaranya. Awalnya, Jinwo berpikir jika masuk ke sana akan sangat berbahaya baginya. Namun setelah mengingat keadaan keluarganya, terutama ibunya yang sedang terbaring lemah di rumah sakit, dia pun akhirnya memutuskan untuk ikut bersama mereka. Perlahan, mereka semua menelusuri lorong misterius itu. Jinwo kemudian meminta maaf kepada Sohee karena dia memilih masuk. Namun Sohee menjawab kalau itu bukan salahnya Jinwo. Namun ketika Jinwo mempertanyakannya lagi, akhirnya Sohee marah dan membentak Jinwo karena khawatir kepadanya. Akhirnya permintaan maaf Jinwo pun diterima dengan syarat mereka harus makan bersama kali ini. Mendengar hal itu, Jinwo pun setuju. Kita juga sempat diperlihatkan dengan satu adegan yang terjadi di perkotaan. Terlihat ada seorang jambret yang sedang beraksi. Mereka beraksi dengan menggunakan motor dan merebut tas dari seorang cewek yang sedang lengah. Keduanya langsung kabur dan gaspol. Akan tetapi tiba-tiba saja di tengah jalan, ada seseorang yang berdiri dengan cepatnya merebut tas cewek itu
dan menjatuhkan mereka berdua dari motor. Ternyata dia adalah seorang hunter rank S bernama Cha Hai-in, sosok yang merupakan kebanggaan dari hunter dan juga pemerintah Korea Selatan. Kembali kepada Jinwo dan juga rekan-rekannya yang sedang melakukan raid. Setelah beberapa saat, langkah besar mereka terhenti tepat di depan sebuah pintu yang sangat besar. Mereka lalu membuka pintu besar itu dan masuk ke dalamnya. Mereka pun kini berada di dalam sebuah ruangan yang tampak seperti sebuah kuil. Terdapat juga patung-patung raksasa yang mengelilingi ruangan tersebut. Salah satunya adalah patung yang sangat besar di mana ada sosok yang sedang duduk di sebuah singgasana. Mereka semua pun sangat kebingungan karena tidak ada satu monster pun di tempat itu. Dari semua patung di tempat itu, mereka mendapati salah satu patung yang memegang sebuah batu berukiran tulisan kuno. Pak Song yang kebetulan mengerti tulisan di batu itu perlahan mulai membacanya. Sementara itu, Sohee memberitahukan kepada Jinwo jika mata salah satu patung besar itu seakan bergerak memperhatikan dirinya. Awalnya Jinwo tidak yakin dan berpikir jika Sohee mungkin salah lihat. Sampai tiba-tiba pintu besar ruangan itu tertutup dengan sendirinya. Salah satu hunter yang awalnya menolak untuk masuk ke sana, kemudian mengungkapkan rasa amarahnya seraya berjalan menuju pintu. Namun secara tiba-tiba salah satu patung besar itu bergerak dan langsung memenggal kepalanya. Mereka semua yang melihat itu pun hanya terpaku kaget dengan apa yang mereka lihat. Dengan rasa ketakutan di mata mereka masing-masing. Sementara Jinwo berpikir kalau hidupnya akan segera berakhir. Tentu saja hal itu karena Jinwo merasa kalau dirinya merupakan yang terlemah di antara mereka semua. Dia juga tidak mengerti kenapa ada makhluk seperti itu di dungeon kelas D. Pandangannya kemudian teralihkan pada patung besar yang duduk di singgasana. Kemudian tiba-tiba mata patung itu bergerak, lalu memancarkan sinar api dari matanya. Jinwo yang menyadari itu dengan cepat menyuruh hunter lainnya untuk segera menunduk. Berkat arahan darinya, mereka semua pun akhirnya berhasil selamat. Namun itu hanya permulaan saja, karena patung-patung besar itu sudah bersiap untuk kembali menyerang mereka. Jinwo terus berpikir apa yang terjadi, dan merasa kalau mereka sudah terjebak di sana, dan pasti patung-patung itu akan membunuh mereka semua. Terlihat suasana di dalam dungeon semakin mencekam. Orang-orang berharap mereka bisa keluar dari lubang bahaya, sehingga mereka berpikir jalan satu-satunya adalah mencoba kabur. Lalu Pak Song sebagai pemimpin party meminta semuanya untuk tenang. Karena jika ada yang melakukan pergerakan, mereka pasti akan mendapatkan serangan secara brutal. Sementara Jinwo mencoba untuk menenangkan Nona Johi. Sayangnya, ketakutan Johi terlalu dalam dan membuatnya terlena dalam fantasi. Di kesempatan itu, Pak Song mengucapkan terima kasih kepada Jinwo. Bila Jinwo tidak memberi peringatan, pastinya mereka semua telah menjadi mayat. Melihat Pak Song yang sudah terluka parah, membuat Jinwo menjadi kaget. Lantas Pak Song meminta bantuan Jinwo untuk menghentikan pendarahan di lengannya. Karena Pak Song tidak bisa mengharapkan pertolongan Johi yang lagi kacau. Di kesempatan itu, Pak Song mengutarakan komandemen kuil Kartenon yang menuliskan aturan untuk bertahan hidup di dungeon. Pertama, mereka harus menghormati, memuji, dan taatlah pada sang dewa. Hanya orang-orang yang mengikuti petuah baru bisa selamat dari insiden kematian. Menurut Jinwo, mungkin dewa yang dimaksud adalah patung raja yang menyerang mereka. Lalu seseorang di antara mereka merasa muak berada di dalam dungeon itu, sehingga dia sudah tidak sanggup lagi berdiam diri tanpa melakukan perlawanan. Meski sudah diperingatkan oleh Jinwo dan kawan-kawan, tetap saja rekan mereka tidak peduli. Akhirnya, kenekatan itu dibalas dengan kematiannya. Alhasil suasana semakin bertambah horor dan diselimuti kesedihan mendalam. Betapa dahsyatnya kekuatan patung raja untuk membunuh manusia seperti membasmi seekor serangga. Di kesempatan itu, Jinwo membahas soal komandemen yang dibacakan oleh Pak Song.
Berdasarkan ketentuan dari komandemen pertama, Jinwo mencoba melakukan tindakan. Awalnya Pak Song mengira Jinwo ingin melakukan kegiatan nekat seperti teman-teman sebelumnya. Namun melihat tatapan mata Jinwo, Pak Song yakin si pemuda bukan ingin berbuat hal yang menyebabkan dia mati sia-sia. Lantas Jinwo meminta semua rekannya bersujud kepada patung raja. Dan benar saja, patung raja tidak melakukan penyerangan sama sekali. Setelah itu, komandemen kedua yaitu memuji dewa. Di poin tersebut, Jinwo merasa bingung bagaimana cara memuji patung raja. Lantas salah satu rekannya mengajukan diri untuk mengucapkan pujian. Sayangnya, semua ucapan itu tidak menghentikan langkah patung raja dan menyebabkan si pemanjat doa tewas di tempat. Menurut Jinwo, bukan pujian kepada dewa-dewa pada umumnya yang diinginkan oleh patung raja. Apalagi patung raja lebih cocok disebut dengan iblis daripada dewa. Satu persatu dari mereka mati terkena pijakan si patung raja. Orang yang tersisa mencoba bertahan dari kejaran si patung raja. Di tengah kepelikan itu, Jinwo mendapatkan ide dan meminta semua orang menuju ke patung pemain musik. Tidak disangka dugaan Jinwo benar. Orang-orang yang berhenti di patung pemain musik bebas dari kejaran patung raja. Sayangnya, satu patung hanya untuk satu orang. Terpaksa Jinwo mengalah. Dalam pelariannya menuju patung musik lainnya, Jinwo harus mengalami patah kaki. Syukurnya Jinwo berada di posisi yang tepat, di mana patung itulah maksud pujian dari komandemen. Sehingga nyawa Jinwo berhasil selamat. Kemudian orang-orang pun berkumpul di tempat Jinwo mengistirahatkan dirinya. Sementara Johi mencoba untuk mengobati luka Jinwo. Akan tetapi, usahanya tidak membuahkan hasil dan malahan Johi kehabisan tenaga. Masalah mereka selanjutnya adalah komandemen ketiga di mana harus taat kepada dewa. Hal itu membuat Jinwo bingung harus melakukan apa untuk mematuhi perintah patung raja. Kemunculan altar persembahan membuat kericuhan di kelompok Jinwo terjadi. Salah satunya Pak Kim menyalahkan kepemimpinan Pak Song sebagai ketua regu. Sontak saja rekan lainnya merasa Pak Kim keterlaluan. Apalagi mereka masuk ke dalam dungeon karena persetujuan bersama. Namun Pak Song menerima kemarahan dari Pak Kim yang kehilangan temannya yaitu Pak Park. Makanya dia menerima murka dari Pak Kim. Lalu Pak Song rela menjadi orang yang dikorbankan dan membuatnya pergi menuju altar. Melihat situasinya, Jinwo mendapatkan ide dan dia meminta dipapah ke altar. Setelah berada di sana, Jinwo paham bahwa Johi dan juga Pak Kim harus ikutan juga. Barulah semua api menyala secara keseluruhan. Kini terjadi lagi keanehan yang membuat kepanikan di antara mereka semakin menjadi-jadi. Lantas Jinwo meminta orang-orang untuk terus menatap ke arah patung. Namun tugas tersebut tidaklah mudah. Ada beban jiwa yang menciptakan ketakutan semakin berkecamuk. Sehingga satu persatu mulai meninggalkan ruangan saat pintu terbuka. Meski Jinwo sudah memperingati, tetapi mereka tetap memilih lari. Kini yang tersisa adalah Jinwo, Johi dan juga Pak Song. Menurut Pak Song, dialah yang akan tinggal di ruangan. Kemungkinan Jinwo dan juga Johi masih ada harapan untuk selamat. Pak Song meminta mereka berdua keluar dan meninggalkannya sendirian. Jika dilihat dari kondisi Johi yang tidak bisa berjalan sama sekali, ditambah dengan Jinwo yang memiliki kesulitan dalam melangkah, maka Jinwo menyuruh Pak Song untuk membawa Johi pergi. Sontak saja Johi tidak setuju meninggalkan bestinya sendirian. Akan tetapi karena tidak ada pilihan lain, terpaksa Johi dibuat tidak sadarkan diri agar bisa mengajaknya pergi. Dalam kesendiriannya itu, Jinwo merasakan ketakutan yang luar biasa. Sambil diserang oleh para prajurit, Jinwo berperang dengan dirinya sendiri. Ada kala dia merasa bersyukur bisa menjadi korban demi menyelamatkan nyawa rekan-rekannya. Namun di sisi lain, Jinwo merasa dia juga ingin hidup, sebab dia juga memiliki keluarga. Apalagi Jinwo sebagai tulang punggung keluarga. Di momen mengenaskan itu, Jinwo berharap dia diberi satu lagi kesempatan untuk hidup.
Mendadak terjadi keajaiban dan muncullah sistem, menyalakan quest rahasia nyali sang pecundang, di mana sistem meminta Jinwo untuk menjadi pemain karena sudah memenuhi kualifikasi. Sistem mendesak Jinwo untuk memilih ya atau tidak sebelum jantungnya akhirnya berhenti berdetak. Diperlihatkan kondisi Jinwo yang sudah berada di rumah sakit umum akibat cedera fisik. Jinwo segera dilarikan ke rumah sakit sama seperti rekannya yang lain. Kemudian, pihak Departemen Pengawas Serikat Hunter datang untuk mengunjungi ruangan Jinwo. Sontak saja Jinwo kaget mengapa dirinya sampai dijenguk oleh Departemen Pengawasan. Tanpa basa-basi, Pak Manajer bernama Jinchul menyapa Jinwo. Begitu pula Pak Boy juga memperkenalkan dirinya yang merupakan rekan dari sang manajer. Lalu Jinchul membuka pembicaraan dengan mengajak Jinwo berbicara. Sebenarnya sejak tadi Jinwo sudah penasaran dengan apa yang akan disampaikan oleh Jinchul. Apalagi, Jinwo adalah seorang hunter biasa yang tidak perlu dijenguk oleh manajer pengawas serikat. Makanya Jinwo menjadi bingung dan dia sampai segitu keponya dengan tujuan manajer. Di kesempatan itu manajer menyampaikan kepada Jinwo tentang keadaan rekan Jinwo yang lain. Begitu pula Jinwo yang sudah penasaran mengenai kondisi Nona Johi dan juga Pak Song. Lantas Jinchul pun segera menjawab keduanya mengalami cedera fisik dan juga psikis. Jinwo sendiri yakin bagaimana kondisi keadaan di dungeon waktu itu. Jinwo sendiri saja bingung mengapa dirinya masih hidup dan mampu sadarkan diri. Padahal, Jinwo tidak mampu melawan monster di dungeon itu waktu itu. Apalagi kemampuan Jinwo yang masih rendah membuat dia sulit untuk menghadapi bahaya yang menerjang. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah kondisi kesehatan Jinwo, sebab Jinwo terlihat sehat dan juga bugar tanpa cacat mental sedikit pun. Padahal Jinwo berada di tempat yang berbahaya. Bahkan rekan-rekan Jinwo saja mengalami tekanan yang berat terhadap situasi yang dialami. Maka Jinwo perlu dicurigai mengapa dia bisa terlihat santai. Setelah itu pihak pengawas mengeluarkan alat pengukur mana, sementara Jinwo sendiri masih bingung bisa selamat dari dungeon. Apakah mungkin mana milik Jinwo bertambah beserta kekuatannya? Tanpa berlama-lama, Jinwo segera melakukan pengecekan terhadap sihir mananya. Sontak saja Jinchul dan juga Boy kaget melihat tingkatan level Jinwo yang di bawah rata-rata. Bahkan untuk seorang level E masih bernilai 70-an, tetapi Jinwo di bawah dari itu. Sehingga pihak pengawas meminta maaf telah mencurigai Jinwo karena memiliki fisik yang kuat. Namun penyelidikan lebih baik ditutup karena tidak menemukan jawaban sama sekali. Sehingga keduanya segera kembali ke kantor untuk melaporkan kondisi Hunter. Kemudian Jinwo pun merasa heran dengan notifikasi yang didapatkannya. Jinwo kaget mengetahui adiknya datang untuk melihat kondisinya. Di kesempatan itu, Jin Ah auto mengomel karena melihat kondisi kakaknya yang begitu mengkhawatirkan. Apalagi Jinwo tidak bersikap hati-hati sehingga membuat Jin Ah sangat marah. Kemudian Jinwo membahas soal notifikasi game yang membuat Jin Ah sadar kalau kakaknya sudah sehat. Setelah merasa lega, Jin Ah memutuskan untuk pergi meninggalkan Jinwo. Lantas Jin Ah mengajak Song Yi yang merupakan temannya pergi dari rumah sakit. Kemudian keduanya pun bergegas pergi dari rumah sakit. Sementara Jinwo sendiri masih kebingungan dengan notifikasi yang didapatkannya. Jinwo baru melihat pesan dari sebuah situs seperti game. Dikarenakan penasaran, Jinwo pun segera membukanya. Lantas Jinwo memutuskan untuk mengabaikan situs game itu. Apalagi di situ banyak sekali perintah yang menyuruh Jinwo untuk menaikkan kekuatan fisik. Setelah merasa lelah, Jinwo segera tertidur. Hanya saja dia tidak fokus saat mendengar notifikasi kembali berbunyi. Sedangkan saat ini Jinwo merasa tubuhnya terlalu lemah bila digunakan untuk beraktivitas. Ketika malam menjelang, Jinwo mendapatkan hukuman penalti karena melanggar perintah dari game. Sontak saja Jinwo menjadi shock berat karena dia berada di lokasi gurun pasir. Alhasil Jinwo hanya menerima nasibnya saja menjalankan hukuman dengan sungguh-sungguh. Setelah misi selesai, Jinwo bersiap untuk istirahat. Keesokan harinya, Jinwo mendapatkan kembali pelatihan-pelatihan dari notifikasi. Oleh sebab itu, Jinwo memutuskan untuk berlatih karena perintah dari game.
Tampaknya Jinwo sudah bisa menyesuaikan dirinya dengan kemampuannya. Langsung saja Jinwo melancarkan aksinya untuk berlari pergi dan melakukan workout. Sebab kalau Jinwo tidak melakukan perintah game, dia akan segera dihukum lagi. Hal tersebut membuat Jinwo kewalahan, tetapi dia tetap mengerjakannya. Alhasil Jinwo bersiap untuk melanjutkan pelatihannya. Sementara rekan Jinwo sudah datang dan dia melihat keseharian Jinwo di rumah sakit. Bahkan Johi kaget melihat Jinwo yang bisa melakukan pelatihan di rumah sakit. Usai berlatih, Jinwo segera kembali ke kamarnya. Kemudian Jinwo pun melihat berita di TV tentang kemunculan dungeon. Alhasil Jinwo semakin kepikiran untuk mengunjungi dungeon supaya bisa mencari nafkah. Dikisahkan tentang keluarga Jinwo yang tiba-tiba mengalami kesulitan. Kala itu ibu Jinwo pingsan dan membuat Jinwo ketakutan. Lantas Jinwo pun segera membawa ibunya ke dokter. Dan ternyata ibu mengidap penyakit langka yaitu tidur abadi. Ibunya akan terus tertidur tapi nyawanya masih utuh. Oleh sebab itu Jinwo menjadi stres dan memilih mencari nafkah untuk pengobatan itu. Setelah berusaha cukup lama, Jinwo pun senang karena diterima bekerja sebagai hunter. Jinwo mulai melakukan misi setiap harinya, tetapi dia selalu diolok-olok karena dianggap sebagai beban tim. Kembali ke masa sekarang, Jinwo segera pergi ke dungeon untuk melawan musuh. Apalagi Jinwo sudah berlatih pada hari sebelumnya sehingga dia yakin dengan kekuatannya. Hal tersebut membuat Jinwo percaya diri dan segera mendatangi dungeon. Ketika sudah sampai, Jinwo malah dikagetkan dengan segerombolan goblin. Sontak saja Jinwo kebingungan bagaimana caranya bisa melawan para goblin itu. Namun lama-kelamaan, Jinwo bisa meningkatkan kekuatannya seiring berjalannya waktu. Kemudian Jinwo pun melancarkan serangan hingga goblin itu KO. Tidak hanya itu saja, sekelompok serigala juga datang menghampiri Jinwo. Lagi-lagi Jinwo dibuat shock, tetapi dia tetap berpikir agar bisa memberikan perlawanan. Selanjutnya Shin pun berada di dungeon tempat Jinwo bertarung. Di kesempatan itu Jinwo melancarkan aksinya untuk melawan para serigala. Jika Jinwo tidak melawan, dia tidak bisa meningkatkan kemampuannya. Apalagi Jinwo memang harus menaikkan level untuk mencari nafkah demi keluarganya. Lantas Jinwo pun berpikir keras bagaimana cara untuk mengalahkan serigala. Langsung saja Jinwo beraksi menggunakan pedangnya. Kemudian Jinwo menyerang para serigala hingga terbojokkan dan tidak mampu berkutik lagi. Akan tetapi, Jinwo belum puas juga dan dia masih ingin melatih kemampuannya agar meningkat drastis. Oleh karena itu, Jinwo terus-menerus mencari mangsa untuk dihabisi. Bukannya sok kuat, justru Jinwo harus mengembangkan kekuatannya supaya bisa merubah hidupnya. Padahal dahulu, Jinwo paling takut berhadapan dengan serigala ataupun goblin. Namun sekarang Jinwo telah membuktikan bahwasannya dia itu kuat. Apalagi Jinwo sudah dilatih oleh berbagai macam dari notifikasi game. Tidak terduga, Jinwo malah bertemu dengan monster lain, bahkan kali ini lebih banyak. Tanpa membuang waktu, Jinwo segera melancarkan serangan melawan musuh. Namun Jinwo tidak hanya menyerang, justru dia juga memikirkan tentang strategi yang benar. Setelah melewati berbagai rintangan, Jinwo mulai paham cara melakukan pertarungan dengan benar. Sehingga Jinwo pun segera menghancurkan para monster dengan pedang miliknya. Lantas, Jinwo berusaha untuk menukar pedang lama dengan pedang yang baru. Akan tetapi Jinwo tidak bisa memilikinya dikarenakan belum cukup uang. Alhasil Jinwo menjual material hasil buruannya untuk menyimpan koin. Kemudian, Jinwo pun melanjutkan pertarungan dengan melawan monster ular raksasa. Hanya saja Jinwo masih galau apakah dia bisa melawan monster yang begitu besar. Oleh sebab itu, Jinwo memperkuat serangan yang dilancarkannya kepada monster. Namun ternyata monster tidak semudah itu dikalahkan, sebab pedang yang Jinwo gunakan juga hampir hancur. Tidak terduga, sedari awal Jinwo sudah mengantisipasinya dan dia menjual material yang didapatnya dari membunuh monster. Di kesempatan itu Jinwo melancarkan aksinya menggunakan pedang yang lapu. Namun Jinwo berharap setelah dia berhasil mengalahkan monster ular, pedangnya akan digantikan. Langsung saja Jinwo memutar otak mencari cara untuk menghancurkan monster. Dan akhirnya, Jinwo pun bisa melayangkan serangan hingga monster ular itu kemudian KO.
Tampak Jinwo begitu senang, dia bangga dengan pencapaian yang telah diraihnya. Langsung saja Jinwo melanjutkan perjalanan keluar dari dungeon. Apalagi Jinwo telah mendapatkan pedang baru yang epik. Mendadak Jinwo pun terkejut dan dia dimarahi oleh petugas karena berkeliaran. Petugas langsung sadar dan meminta maaf setelah tahu kalau Jinwo adalah hunter. Kemudian, Bambang membawa Jinwo melihat kekacauan yang terjadi, sebab ada bos lantai yang muncul di luar dungeon. Langsung saja Jinwo menghampiri kerumunan dan dia melihat dan ingin segera membantu. Apalagi semua hunter di TKP sudah kewalahan dan tidak sanggup untuk melawan. Ketika Jinwo melemparkan pedang ke arah si bos monster, di luar ekspektasi, si bos langsung KO karena serangan Jinwo. Begitu pula dengan Jinwo, dia juga kaget melihat fakta tersebut. Kemudian Jinwo ditatap tajam oleh semua orang yang menganggapnya hebat. Namun Jinwo santai saja dan dia mengira kalau bos lantai mungkin sudah kehabisan kekuatan saat Jinwo menyerangnya terakhir kali itu. Sehingga Jinwo hanya menatap santai semua orang yang memandanginya. Shin pun masih berada di rumah sakit tempat Jinwo dirawat. Lantas Jinwo segera melakukan rutinitasnya yaitu berolahraga setiap harinya. Di kesempatan itu, para perawat di rumah sakit mulai bergosip saat melihat Jinwo melakukan latihan fisik. Sebab saat Jinwo di rumah sakit, para perawat menjadi bersemangat bekerja. Apalagi ada pria tampan yang dirawat di rumah sakit dan membuat para pekerja menjadi senang. Sehingga ibu-ibu perawat di rumah sakit mulai mengintip aktivitas Jinwo. Sontak saja Jinwo kebingungan menghadapi reaksi para perawat. Tidak hanya itu saja, Jinwo juga didatangi oleh wanita cantik. Makanya Jinwo bersiap untuk menyudahi pelatihannya. Dikarenakan Jinwo merasa sudah cukup dan dia harus segera pergi. Lantas, salah satu perawat rumah sakit meminta nomor ponsel Jinwo. Dalam benaknya Jinwo bertanya-tanya untuk apa wanita cantik meminta nomornya. Namun Jinwo mencoba berpikir positif dan mengira perawat akan mengirimkan catatan seputar jadwal kontrol. Tidak menunggu waktu lama, Jinwo pun segera memberikan nomor ponselnya. Kemudian Jinwo bergegas pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, terlihat Jin-ah yang lagi asyik makan roti di depan TV. Padahal sebentar lagi dia harus berangkat ke sekolah. Hanya saja, melihat wawancara baik hunter membuat Jin-ah penasaran. Sehingga Jin-ah memilih untuk menonton terlebih dahulu sebelum memakan roti. Faktanya, baik hunter sudah cukup terkenal dengan berbagai kehebatannya dalam bekerja. Baik hunter menjawab soal wawancara dari presenter dengan benar. Lantas baik hunter menceritakan tentang pelatihan yang dilakukannya setiap harinya. Sebab baik bermalas-malasan dalam hal latihan akan menyulitkan orang lain. Dikarenakan para rekan di dungeon pasti merasa terganggu kalau salah satu anggota menjadi beban. Kemudian Jin-ah pun tersadar bahwasanya dia sudah terlambat ke sekolah. Sementara sang kakak baru keluar dari kamarnya, lalu Jin-ah kaget melihat tubuh Jinwo yang semakin lama semakin sispek. Sehingga Jin-ah pun sangat takjub kepada sang kakak yang selama ini berjuang melatih dirinya. Sayangnya obrolan mereka tidak bisa panjang karena Jin-ah harus segera bersekolah. Sementara Jinwo akan pergi ke dungeon untuk berburu. Tidak lama, Jinwo telah tiba di tempat janjian dengan Tom. Ketika bertemu, Tom pun segera mengatakan tujuannya untuk merekrut Jinwo. Dikarenakan untuk masuk dungeon kelas C, pemain harus membentuk party yang berisikan 8 anggota. Sehingga Jinwo digabungkan menjadi pemain pelengkap bersama dengan John. Lantas John memperkenalkan dirinya di hadapan Jinwo. Tampaknya John merupakan orang yang kaya raya. Makanya, Jinwo yakin semua atribut yang digunakan oleh John adalah asli. John kelihatan heboh sekali meskipun hanya pemain kelas D. Namun yang disayangkan oleh tim Tom sama sekali tidak menghargai Jinwo, sehingga mereka ketawa dengan level Jinwo yang di tingkat E. Langsung saja mereka memasuki dungeon. Dan akhirnya, Jinwo pun mendapatkan tugas sebagai anggota meskipun cuma pemegang tas. Lantas mereka segera menyerang para monster agar segera menyelesaikan misi. Kemudian Jinwo melanjutkan perjalanan dengan anggota partinya. Saat di perjalanan, Jinwo memberikan saran tentang strategi pertarungan kepada temannya. Kemungkinan monster yang misterius akan keluar dari atas lubang. Hal tersebut membuat geng Tom menjadi bingung mengapa Jinwo bisa tahu. Dan tentunya Jinwo benar, para monster kemudian bermunculan.
Oleh sebab itu, Jinwo begitu bersemangat untuk mengamati pertarungan, apalagi dia hanya bertugas sebagai pemain cadangan. Tampaknya Jinwo sangat ingin bertarung, tapi dia harus memegang tas para hunter. Sehingga Jinwo hanya pasrah menerima tugasnya dan membiarkan gengnya untuk bertarung. Hanya saja, salah satu monster semut malah menyerang secara brutal. Kejadian itu membuat Jinwo terpancing dan ikut menyerang monster semut terakhir yang mendekatinya. Langsung saja Jinwo beraksi melancarkan serangan hingga monster semut itu KO. Lalu pertarungan mereka pun akan dilanjutkan dengan mencari mangsa baru. Hanya saja Jinwo heran mengapa tim Tom tidak memakai seorang healer yang dapat membantu mereka. Yang anehnya lagi, mereka memutuskan untuk bertarung tanpa kehadiran seorang healer. Makanya sejak tadi mereka bertarung secara acak dan juga ngasal. Akan tetapi Jinwo tetap senang melihat kemenangan mereka. Kemudian, Jinwo CS melanjutkan perjalanan lagi mencari mangsa baru. Mereka menemukan fakta bahwasannya ada hunter lainnya. Dikarenakan sejak tadi mereka menelusuri jalanan yang ditemukan hanyalah bangkai hewan. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, Minbos ada sedikit info penting nih. Buat kalian semua yang selalu bertanya di kolom komentar nonton anime atau filmnya di mana sih? Minbos selalu menonton anime atau film di aplikasi Loklog guys. Karena di Loklog tidak hanya menyajikan anime-anime lengkap dan juga terbaik dengan kualitas HD, tentunya aplikasi Loklog pun selalu menyuguhkan anime-anime update terbaru agar kalian menonton anime kesukaan kalian di aplikasi Loklog. Nah, di aplikasi Loklog ini, kalian bisa nonton anime genre apapun secara lengkap dengan subtitle bahasa Indonesia. Di aplikasi Loklog ini juga, kalian bisa download video anime yang kalian suka, supaya bisa nonton dimanapun, kapanpun, tanpa gangguan. Wah, pasti enak banget kan? Nah, tinggal download saja di Play Store atau App Store milik kalian. Bisa langsung menikmati semua anime kesukaan kalian, dan yang lebih mantap lagi, di aplikasi Loklog ini gratis ya guys. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku! Oleh sebab itu, geng Tom memutuskan untuk mencari jauh lebih dalam lagi lokasi mangsa. Namun mereka malah sampai di camp Bostek berada. Jinwo kaget mereka berada di tempat bos monster. Langsung saja Jinwo dan kawan-kawan mengamati tentang monster itu. Namun geng Tom sudah mengatur strategi untuk kabur meninggalkan Jinwo dan juga John. Sebab mereka hanyalah orang lemah yang pantas ditinggalkan bersama monster. Apalagi dengan cara begitu kedua beban itu akan KO. Selanjutnya, geng Tom pun pura-pura ambil alat pembunuh bos monster. Sebab salah satu anggota telah meninggalkannya senjata itu di kendaraan. Tom pun auto marah dan memutuskan mengambilnya. Namun anehnya, mereka satu kelompok malah keluar semua untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi, Jinwo dan juga John ditinggalkan di ruangan berbahaya. Sontak saja keduanya kaget karena pintu lantai ditutup oleh geng Tom. Sehingga Jinwo dan juga John ketakutan bagaimana cara mereka bisa selamat. Tanpa berlama-lama, Tom CS segera melarikan diri dari TKP. Lantas Jinwo bersiap untuk melawan bos monster. Tampak bos tag ini lagi asyik tidur dan bermimpi indah. Namun karena kejahilan dari tim Tom menutup pintu, membuat monster itu terbangun dari tidurnya. Oleh sebab itu Jinwo pun bersiap untuk melawan monster. Sementara John kebingungan bagaimana cara Jinwo melawan monster. Di kesempatan itu, Jinwo menyerang dengan brutal menggunakan pedangnya. Apalagi Jinwo tidak bisa berharap dengan siapapun selain dirinya sendiri. Sehingga Jinwo pun berhasil menyelamatkan John dan juga dirinya sendiri. Shin masih berada di dungeon tempat bos Tag berada. Di kesempatan itu Jinwo mempersiapkan dirinya untuk bertarung melawan bos Tag. Tanpa berlama-lama, Jinwo segera mengatur strategi dengan baik supaya bisa melancarkan misi pembunuhan bos Tag. Sementara John malah kebingungan melihat Jinwo yang berani beraksi sendirian tanpa tim. Lantas Jinwo pun mengatakan kepada John untuk membiarkan Jinwo menghancurkan bos Tag sendirian. Oleh karena itu, John hanya mendengar permintaan dari Jinwo. Sedangkan Tom CS sedang berbincang di perjalanan membahas Jinwo. Mereka begitu yakin kalau Jinwo dan juga John dikalahkan dengan mudah oleh bos Tag. Apalagi di mata Tom, kemampuan Jinwo dan juga John hanya berkekuatan lemah dan tidak pandai bertarung. Sehingga Tom dan kawan-kawan bersenang-senang menunggu anggota tambahan mereka.
Tampaknya, John sangat shock melihat keberanian dari Jinwo. Jinwo segera melancarkan serangan melawan monster. Di kesempatan itu, Jinwo menggunakan pedangnya dan dia menyerang secara brutal. Kemudian Jinwo pun bersiap untuk melayangkan serangan berikutnya. Karena serangan Jinwo tidak mempan, tapi dia sudah kewalahan. Akan tetapi Jinwo tidak mungkin berdiam diri dengan kekalahannya itu. Langsung saja Jinwo melancarkan serangan dengan brutal. Lantas Jinwo kaget secara tiba-tiba, sistem pada dirinya memutuskan untuk mati. Hal tersebut membuat Jinwo shock dan dia pun terkapar saat diserang oleh monster. Lalu John mulai kebingungan, dia tidak tahu harus melakukan apa. Hanya saja pada waktu berikutnya, Jinwo segera melancarkan serangan kembali. Selang beberapa waktu Jinwo pun sadar karena sistem mengembalikannya. Kemudian Jinwo beraksi melancarkan serangan dengan cepat. Tampaknya John bingung melihat kemampuan Jinwo yang sudah di luar nalar. Tidak mau membuang kesempatan, Jinwo segera menyerang titik lemah monster secara berulang kali hingga dia KO. Kemudian di sisi lain, Ganhee sedang dalam perjalanan bersama Jinchul. Tampaknya Jinchul mengendarai mobil untuk mengantar Ganhee yang merupakan senior tetua Hunter. Sehingga Jinchul begitu bersemangat mengobrol dengan Ganhee. Dikarenakan Ganhee terlihat stres, si Jinchul pun segera mengajaknya latihan bareng. Oleh karena itu, Jinchul segera mempercepat perjalanan menuju tempat pelatihan. Ketika sampai, mereka pun segera mulai latihan bareng. Jinchul bersiap menghajar Ganhee. Akan tetapi, Ganhee begitu kuat dan membuat Jinchul kewalahan. Alhasil, Ganhee mempercepat penyerangan dan membuat Jinchul kecampak. Setelah itu, Jinchul pun memberikan hormat kepada Ganhee yang memenangkan latihan. Sementara di sisi lain, Gina CS sedang mengobrol sambil makan kue di kafe. Tampaknya mereka saling bertukar cerita. Apalagi sejak tadi Gina terus-menerus ditanyakan tentang pertarungannya di dungeon. Sehingga Gina hanya menjawab seperlunya saja, seperti pertanyaan temannya. Shin kemudian kembali kepada Jinwo yang masih kewalahan setelah melawan monster. Akan tetapi Jinwo malah kedatangan tamu lagi yaitu Tom CS. Melihat monster dikalahkan, Tom pun salah sangka dan dia mengira kalau John yang berhasil melawan monster. Padahal Jinwo sendirilah yang menyerang monster hingga KO. Tidak terduga, Tom yang sok hebat memutuskan membunuh Jinwo karena Jinwo merupakan orang lemah. Namun Tom meminta John yang membunuh dengan tangannya sendiri. Sebab kalau John menolak, maka John yang akan dibunuh. Sayang, sungguh sayang, John malah memilih berteman dengan Jinwo. Sehingga Jinwo pun turun tangan dan dia menyerang geng Tom. Akan tetapi Jinwo terluka dan membuat geng lawan menjadi senang. Namun setelahnya Jinwo pun bangkit kembali. Dia menyerang semua anggotanya dengan brutal hingga tewas. Setelahnya, mereka kembali ke guild dan menginfokan kemenangan Jinwo serta John. Sialnya resepsionis guild malah percaya kalau John yang bekerja ekstra. Semua itu terjadi karena level John lebih tinggi daripada level Jinwo. Kemudian mereka segera melanjutkan perjalanan pulang dan membiarkan gosip beredar tanpa mengkonfirmasinya. Sementara Sekretaris Yu melaporkan kepada manajer tentang para hunter yang selamat dari dungeon. Sontak saja Yu semakin heran setelah mengetahui hilangnya duo hunter itu. Lantas manajer menjelaskan kepada Yu bahwasanya ketakutan pada hunter adalah hal yang wajar. Apalagi sikap trauma seperti itu sangat sering terjadi di kalangan para hunter biasa. Sehingga manajer sama sekali tidak merasa cemas ataupun kebingungan. Setelah mendengar penjelasan manajer membuat Yu paham. Kemudian, Yu menginformasikan mengenai duo hunter baru pada sang manajer. Tanpa berlama-lama, Yu menceritakan tentang kejanggalan hunter yang bernama Jinwo. Faktanya rumor telah menyebar kalau Jinwo bukan seorang hunter biasa. Sebab Jinwo berhasil keluar secara hidup saat bertemu dengan Master Stake yang sangat mematikan. Namun tidak hanya itu, justru keanehannya terletak di kematian Tom dan juga kawan-kawannya. Padahal mereka semua adalah senior yang lebih tinggi tingkatannya daripada Jinwo. Sehingga banyak orang yang telah curiga dengan kemampuan Jinwo. Tidak lupa pula, Yu melaporkan kalau Jinwo hanya peringkat E yang berada jauh dari geng Tom. Akan tetapi Jinwo tidak sendirian dan dia ditemani oleh rekannya yang bernama John. Langsung saja Pak Manajer meminta Yu untuk meninjau ulang informasi tentang Jinwo yang sangat menggemparkan pihak manajemen Hunter. Di sisi lain, Jinwo lagi asyik berbincang dengan sang adik. Di kesempatan itu Jinwo menyantap makanan yang sudah dibawanya.
Sebab setelah pulang dari rumah sakit, Jinwo telah berjanji membelikan makanan lezat untuk sang adik. Alhasil, Jin Ah begitu bersemangat melahap makanan dari Jinwo. Tanpa sadar Jinwo melamun memikirkan tentang kekuatannya, sedangkan sang adik malah mengomel dan bercerita panjang lebar. Melihat kegelisahan Jinwo membuat Jin Ah aneh, makanya dia menegur Jinwo agar berhenti bersikap absurd saat di rumah. Kemudian Jinwo memutuskan untuk beristirahat di kamar, sementara sang adik masih sibuk menyantap makanan lezat yang dibelikan oleh kakaknya. Terlihat Jinwo begitu gelisah dan dia bukannya istirahat, namun justru sibuk memeriksa kekuatannya. Sebab ternyata Jinwo masih bingung sejauh mana kemampuan yang dimilikinya. Oleh sebab itu, Jinwo akan terus menguji kekuatan dan juga ketangkasan yang didapatnya dari dungeon. Sayangnya konsentrasi Jinwo buyar karena ada yang mengetuk pintu kamarnya. Ketika Jinwo membuka pintu, dia melihat kehadiran Jin Ah. Lantas Jin Ah memberitahukan kepada Jinwo bahwasannya John mencarinya. Oleh sebab itu, Jinwo segera pergi menemui John. Ketika sampai di lokasi pertemuan, mereka mulai mengobrol. Sedari tadi Jinwo tampak bingung dan dia heran mengapa John begitu antusias ingin berbincang dengan dirinya. Kemudian, John berbasa-basi kepada Jinwo sebelum ke inti pembicaraan. Sebab John sendiri bingung bagaimana dia akan menyampaikan kepada Jinwo tentang tujuannya mengajak bertemu. Alhasil, John memberanikan diri untuk mengutarakan bahwasannya dia ingin membentuk Guildmaster bersama Jinwo. Namun Jinwo langsung menolak dan dia sangat malas berurusan dengan anak orang kaya yang selalu menggunakan harta untuk memperalat orang lain. Akan tetapi, John menjelaskan keuntungan yang akan diraih oleh Jinwo walaupun dia sudah menolak. Lantas Jinwo sangat kaget setelah mendengar uang 3 miliar yang masuk ke kantongnya jika memimpin Guildmaster buatan John. Hanya saja Jinwo masih menolak dan tidak ingin bergabung dalam pertikaian keluarga, terkhusus kalangan atas. Sebab John dan juga kakaknya saat ini sedang cekcok memperebutkan harta sang ayah. Maka dari itu John ingin membuka guild yang terkenal agar dia mendapatkan kepercayaan dari ayah. Atas dasar itulah, John sangat membutuhkan Jinwo dalam misinya. Dengan berat hati, Jinwo menolak permintaan John dan kemudian segera pergi. Padahal John sudah berusaha sebisa mungkin untuk mendekati Jinwo. Dia sangat ingin Jinwo membantunya agar bisa mewarisi harta kekayaan sang ayah. Dikarenakan permasalahan sudah selesai, Jinwo memutuskan untuk pergi. Keesokannya, Jinwo dan juga Jin Ah pergi jogging. Ketika jogging bareng, Jinwo mengajak Jin Ah ngobrol. Di kesempatan itu, Jinwo bertanya apa yang dilakukan Jin Ah jika mendapatkan uang 3 miliar. Namun Jin Ah malah menjawab dengan santai kalau dia akan menggunakannya untuk berobat ibu dan membayar uang kuliah. Mendadak Jinwo kaget mendapatkan notif dari sistem dan dia segera melakukan jogging ekstra biar kemampuannya meningkat. Kemudian Jinwo pun mendapatkan box sebagian gift dari sistem di tubuhnya. Sehingga Jinwo pun terus membukanya dan dia ternyata diberikan kunci dungeon. Malamnya, Jinwo melanjutkan perjalanan ke rumah sakit menjenguk ibu. Setelah urusan selesai, Jinwo memutuskan pergi ke dungeon baru. Langsung saja Jinwo beraksi dan dia menelusuri dungeon untuk peringkat S. Tanpa berlama-lama, Jinwo segera mencari monster dan ketika mendapatkan musuh, Jinwo auto melawannya. Namun ternyata kekuatan Jinwo begitu hebat dan mematikan, sehingga Jinwo melancarkan serangan secara brutal. Lalu Jinwo pun dibuat kaget karena kekuatannya belum sebanding dengan Master, sehingga Jinwo pun terluka parah, tetapi dia mencoba untuk menang. Jinwo akan kehilangan berbagai mimpinya jika dia tewas secara cuma-cuma di dalam dungeon itu. Lantas Jinwo pun mendapatkan ide untuk membeli potion penyembuh. Apalagi kekuatan Jinwo sudah beneran habis saat diserang oleh monster. Sehingga Jinwo bergegas untuk menyembuhkan dirinya. Akan tetapi, Jinwo malah diganggu oleh musuh, padahal dia sudah bersembunyi. Sehingga Jinwo pun segera meminum obat dan kembali bertarung. Namun sayangnya, Jinwo malah mendapatkan luka yang berat dan membuatnya sulit untuk bergerak. Tampaknya Jinwo sudah tidak sanggup lagi melawan monster di hadapannya. Namun Jinwo terpaksa memperkuat tubuhnya demi mengalahkan monster.
Jinwoo hanya memiliki sedikit waktu untuk memenangkan pertandingan agar bisa keluar dari dungeon. Tanpa membuang-buang waktu, Jinwoo bersiap untuk melancarkan serangan mematikan. Alhasil dengan usaha yang ekstra, Jinwoo berhasil menang, tetapi dia mengalami cedera yang lumayan parah. Meskipun terluka, Jinwoo tetap yakin dia bisa bangkit kembali. Selanjutnya, Shin pun berada di rumah sakit tempat Sung Jinwoo dirawat. Pada momen itu, Sung Jinwoo mulai memikirkan tentang kesehatan dan juga perawatan untuk sang ibu. Oleh karena itu, Jinwoo semakin stres dan juga overthinking membayangkan tentang ibunya. Dikarenakan butuh uang yang banyak, Jinwoo bersiap untuk berkunjung ke kantor John. Padahal kemarin Jinwoo menolak ajakan John mentah-mentah untuk bergabung ke dalam guild. Akan tetapi kali ini Jinwoo datang sendiri bertemu dengan John demi menyetujui kesepakatan. Langsung saja Jinwoo to the point menyampaikan kepada John tentang kesanggupannya ikut serta di dalam guild. Namun Jinwoo tidak menginginkan anggota besar berada di guildnya. Alhasil Jinwoo memutuskan bekerja sama dengan John saja. Namun mereka tetap membutuhkan pemain tambahan sehingga John akan merekrutnya. Akan tetapi John masih bingung bagaimana caranya menang di stage jika playernya cuma dia. Kemudian Jinwoo menjelaskan kalau dirinya bersama John sudah cukup membantai musuh. Tidak menyerah, Jinwoo meyakinkan John lagi agar keinginannya dituruti. Alhasil John pun percaya dengan kekuatan Jinwoo karena dirinya sendiri sudah pernah melihat kehebatan Jinwoo. Setelah menyetujui perundingan, mereka pun kembali ke tempat masing-masing untuk mempersiapkan diri. Shin beralih kepada apartemen Hunter Chai Hai In. Tampaknya guild John telah beraksi dan mereka datang untuk merekrutnya. Namun secara terang-terangan, Hai In auto menolak ajakan dari Yojin. Sementara Jinwoo masih sibuk dengan skill kekuatannya untuk bertarung ke dungeon. Di sisi lain, Pak Song memutuskan untuk pensiun sebagai pelatih bela diri, sebab Song sendiri akan terjun kembali menjadi hunter demi menebus kesalahannya karena kematian rekan sebelumnya. Bahkan para anggota hunter lain juga sudah bersiap untuk pergi ke raid yang baru bersama dengan Jinwoo CS. Sementara di sisi lain, Pak Bai berkunjung ke ruangan petinggi pengawas hunter. Lantas Bai mengomel karena Jumin asal memanggilnya tanpa tahu situasi. Oleh karena itu Bai marah besar kepada Jumin, sehingga dia pun penasaran tujuan Jumin memanggilnya datang. Lantas Jumin mengatakan kalau dia sengaja mengundang Bai untuk memberikan informasi. Kemudian Bai melihat info di meja mengenai Yojin yang ingin membuat guild. Hanya saja Bai sendiri sudah tahu sebelumnya tentang berita tersebut, sehingga dia merasa tidak percaya kalau dipanggil hanya karena masalah Yojin. Alhasil Jumin pun mengatakan soal lokasi TKP yang akan dibuka kembali. Faktanya sebelum itu Jumin dan juga Bai beserta rekan lainnya pernah mengalami kecelakaan bersama saat melawan monster. Setelah usai membicarakan masa lalu, Bai pun segera pergi. Tidak lama Hunter Hai In muncul dan dia menginfokan tentang Yojin. Hai In menjelaskan kalau dirinya dipaksa masuk ke dalam guild Yojin. Akan tetapi Hai In menolak dan dia tidak ingin mengkhianati bosnya, sehingga Jumin pun menjadi tenang mengetahui jawaban dari Hai In. Kemudian di sisi lain Jinwoo sedang bersiap berangkat menuju lokasi pertemuan. Lantas Jinwoo bergerak cepat supaya bertemu dengan teman hunternya. Tidak lama Jinwoo sampai dan dia bertemu dengan Pak Song. Di kesempatan itu Song kaget melihat perubahan Jinwoo yang sangat drastis. Bahkan para hunter lainnya sudah berkumpul untuk bersiap pergi. Di kesempatan itu Pak Song mengajukan diri sebagai ketua guild. Mendadak Song menjadi terharu karena Jinwoo langsung memberi izin. Hal tersebut membuatnya senang dan mengucapkan terima kasih. Tidak lama pengawas hunter bersama Kang Taisik muncul bersama para antek-anteknya. Tampaknya Taisik ditemani dengan para tahanan penjara untuk digunakan sebagai tentara bawahan. Kemudian para tahanan shock melihat Hunter Johi yang cantik, sehingga mereka ingin bermain bersama Johi. Namun Taisik menghentikan aksi gila dari temannya. Alhasil, Jinwoo dan juga Johi berbincang dan mereka pun waspada melihat para tahanan. Sehingga Jinwoo pun meminta Johi tidak ikut, namun Johi tetap memaksa. Alhasil Jinwoo dan kawan-kawan segera berangkat pergi menuju dungeon melakukan perburuan. Selanjutnya Shin pun berada di dungeon yang telah dikunjungi oleh geng hunter. Lantas Jinwoo memutuskan untuk tetap tenang melawan para goblin di dungeon. Sebab potensi Jinwoo sekarang sangat disegani karena dia merupakan seorang petarung terlatih. Sehingga Jinwoo sangat mudah menyingkirkan para musuh untuk dijadikan bahan berburu.
Oleh karena itu, Jinwo memutuskan menghajar para monster dengan santai. Tanpa berlama-lama, para monster dungeon telah habis dibunuh oleh Jinwo. Hal itu membuat para rekannya menjadi santai dan tidak perlu memaksakan diri. Kemudian Kang Taisik hanya menatap dengan stay cool, sebab Taisik sudah punya target sendiri untuk dibunuh. Kemudian Taisik menyuruh Gogon dan juga kedua rekan tahanan lainnya untuk membasmi goblin, sehingga mereka bertiga segera menurut kepada perintah Tuan Pengawas. Di kesempatan itu, Gogon CS segera melancarkan aksi mereka untuk menghabisi musuh, dan akhirnya Taisik memilih melanjutkan perjalanan saat para anggota telah usai. Kemudian Taisik pun mengingat momen pertemuan dengan Pak Narji. Di kesempatan itu Narji memarahi Taisik karena mengetahui tentang Gorgon CS. Faktanya, Gorgon dan kawan-kawan akan mendapatkan keringanan setelah mereka menyelesaikan misi dan membantu hunter lain di dungeon. Apalagi mereka bertiga adalah seorang mantan hunter yang terjerat kasus pencabulan. Oleh karena itu, Narji menjadi dendam dan merasa tidak rela. Hal tersebut membuat Narji semakin marah setelah mengetahui kalau para bandit dilepaskan. Hanya saja Gorgon CS tetap diawasi oleh Taisik saat masa tugas di dungeon. Sehingga Narji kemudian memutuskan untuk memberikan sebongkah uang untuk Taisik agar mau membunuh Gorgon CS di dungeon. Apalagi mereka bertiga telah melecehkan putri dari Pak Narji. Makanya Pak Narji menginginkan nasib yang setimpal dengan kesengsaraan putrinya. Lantas Taisik menyahut dia mengatakan kepada Narji untuk menyanggupi permintaan dari Narji. Sebab Taisik sendiri memiliki hobi membunuh manusia seperti Gorgon CS. Makanya kemungkinan besar Taisik pasti berhasil membunuh Gorgon dan kawan-kawan di dalam dungeon. Kembali ke masa sekarang, Taisik segera melakukan misi. Tanpa berlama-lama Taisik melancarkan aksinya membunuh Gorgon CS. Namun ternyata, Kang dan juga yang lainnya menyaksikan pembunuhan yang dilakukan oleh Taisik. Sehingga untuk menghapus bukti, Kang dan juga yang lainnya juga dibunuh. Sementara geng Jinwo malah syok melihat para mayat berserakan. Hal tersebut membuat mereka curiga dan menuduh satu sama lain. Akan tetapi mereka sadar sejak tadi anggota geng terus bersama dan mustahil melakukan kejahatan. Alhasil Jinwo memutuskan untuk tetap tenang ketika Taisik akhirnya ketahuan oleh Pak Song. Kemudian Pak Song pun turun tangan, dia akan membunuh Taisik yang kejam. Apalagi Taisik juga menyerang dan ingin membunuh geng Jinwo. Oleh karena itu Taisik bertarung melawan Pak Song. Namun ternyata Pak Song kewalahan menghadapi Taisik yang memiliki kekuatan lebih hebat. Di kesempatan itu Pak Song mengatakan tentang keahlian pedangnya. Kemudian Pak Song menggunakan pedang untuk melawan Taisik. Sialnya dengan mudah, Taisik menepi segala serangan dari Pak Song. Lantas Pak Song pun melanjutkan penyerangan meskipun sudah letih. Tampaknya Taisik tidak membiarkan Song menang, makanya Taisik terus menyerang. Tanpa berpikir panjang, Taisik pun mengeluarkan jurus dengan sangat brutal, sehingga Jinwo turun tangan dan tidak mungkin membiarkan gengnya terluka. Di kesempatan itu Jinwo memutuskan untuk melawan Taisik. Lantas Taisik menjadi kesal karena mendapatkan lawan yang seimbang. Oleh karena itu Taisik dan juga Jinwo saling bertarung. Dengan santuinya, Jinwo menghajar Taisik hingga babak belur. Lantas Taisik juga kaget mengapa hunter rank E bisa sekuat Jinwo. Setelahnya, Jinwo melancarkan aksinya untuk menghancurkan Taisik hingga KO. Sontak saja Pak Song dan juga Johi kaget melihat kemampuan hebat dari Jinwo. Kemudian mereka segera menyelesaikan misi dan keluar dari dungeon. Tampaknya utusan datang menjemput dari pihak kantor Hunter. Lalu Jinwo dan kawan-kawan segera diamankan setelah menjalankan misi. Selang beberapa waktu Pak Narji melaporkan kepada polisi mengenai Taisik dan menyatakan bahwa geng Jinwo tidak bersalah. Sehingga Jinwo dan kawan-kawan tetap aman, mereka bisa melanjutkan pekerjaan masing-masing. Bahkan Jinwo tetap rendah hati dan menyembunyikan kekuatannya di hadapan orang lain. Setelah itu Jinwo pun bertemu dengan Mbak Johi, karena Mbak Johi ingin memberikan hadiah kepada Jinwo. Selanjutnya Jinwo pun meneruskan perbincangan dengan Mbak Johi. Lantas Johi mengatakan kepada Jinwo bahwasannya dia ingin resign menjadi hunter. Sebab Johi merasa tidak cocok dan ingin hiatus dari dunia perburuan. Hal itu membuat Jinwo menjadi kaget, tapi dia membiarkan Johi memilih jalannya sendiri. Karena bagi Jinwo, Johi memang cocok berhenti membahayakan dirinya sendiri. Lantas Johi pun berkata dia merasa takjub dengan kemampuan Jinwo yang sekarang. Padahal awalnya Johi begitu kesal kepada Jinwo, sebab Jinwo merupakan hunter beban yang memiliki kekuatan ampas.
sehingga semua orang membenci Jinwo akibat kekuatan lemahnya. Namun sekarang Jinwo dapat membuktikan kepada dunia bahwa dirinya jauh lebih hebat. Kemudian Jinwo pun bertemu dengan pihak pengawas Hunter yang cukup dikenalinya. Lantas Jinwo menceritakan tentang Mbak Johi yang memutuskan untuk mengundurkan diri. Sementara itu pihak agensi Hunter segera menginfokan tentang pemburu Hunter. Sebab sekarang Jinwo pasti sedang dicari oleh kerabat orang yang dibunuh oleh Jinwo. Apalagi di stage sebelumnya hanya Jinwo dan juga John yang selamat hingga para Hunter tingkat S menjadi murka. Oleh karena itu Jinwo sekarang menjadi incaran. Makanya pihak agensi menginfokan kepada Jinwo untuk berhati-hati. Maka dari itu Jinwo segera mendengarkan nasihat dari pihak agensi. Setelah usai berbincang, pihak agensi pergi meninggalkan Jinwo. Keesokannya Jinwo dan juga John bergegas pergi melakukan misi mereka. Dikarenakan waktunya telah tiba, Jinwo dan juga John segera mengundang para petarung tingkat C untuk berjaga di luar. Karena untuk memasuki wilayah tarung tingkat C, mereka harus merekrut Hunter dalam jumlah yang pas. Namun ternyata itu hanya sekedar formalitas saja karena Jinwo beneran ingin pergi berdua dengan John. Sebab pertarungan yang dilakukan bersama John pasti akan memakan waktu singkat. Karena John pasti hanya mengikuti perkataan Jinwo dan membiarkan Jinwo bergerak sendiri. Sementara jika ada anggota lain justru memperlambat pekerjaan dari Jinwo. Lantas para Hunter peringkat C menunggu di luar untuk menyelesaikan misi mereka menunggu Jinwo dan juga John. Setelah Jinwo dan juga John keluar, tugas mereka telah usai dan langsung bisa dibayar. Tanpa berlama-lama, Jinwo segera melancarkan misinya melawan musuh. Sementara para Hunter peringkat C menunggu di luar. Tidak lama, Jinwo dan juga John segera keluar dari stage karena mereka telah menang. Padahal awalnya para Hunter sewaan tidak percaya dengan kemampuan Jinwo. Akan tetapi sekarang mereka baru percaya terhadap kemenangan Jinwo dan juga John. Sementara di sisi lain, manajer An sedang bertugas. Faktanya beliau berasal dari Divisi 2 Departemen Pengelolaan Guild Harimau Putih. Lantas An terjun langsung menyelidiki Jinwo karena merasa curiga. Sebab Jinwo begitu kuat setiap keluar dari dungeon dan dia selalu berhasil menang. Makanya An mengetahui kejanggalan tersebut. Tampaknya An beneran berkunjung ke wilayah Jinwo. Sontak saja An kaget melihat para Hunter menunggu di luar tanpa masuk ke lokasi pertempuran. Sehingga An semakin menandai Jinwo sebagai target. Ketika sampai di toko, An malah diusir oleh salah satu Hunter sewaan dengan cara yang halus. Setelah An pergi kemudian Jinwo langsung muncul. Namun mereka memutuskan untuk break sementara karena sudah kewalahan. Keesokannya An malah mengunjungi Jinwo untuk memulai kesepakatan. Di kesempatan itu An segera menawarkan dan juga mengiringi iming-iming harga fantastis. Namun ternyata Jinwo membuat An kaget dengan harga bayarannya di agensi Yojin Constructicon. Sehingga An pun menjadi kaget, tapi Jinwo tetap dipaksa bergabung. Kemudian Jinwo menolaknya secara mentah-mentah karena harga tidak cocok. Akan tetapi An malah mengancam sehingga Jinwo menggunakan kekuatannya untuk menakuti An. Alhasil An beneran gagal melakukan penawaran karena Jinwo menakutinya dengan serangan kamuflase. Sehingga An pun kaget karena Jinwo tiba-tiba menghilang dan berkamuflase sebagai kursi. Lantas Jinwo dan juga An melakukan kesepakatan dengan memberikan 3 Hunter peringkat C kepada An. Kemudian Jinwo menjual harga mahal kepada An untuk menambah keuntungan. Namun ternyata An yang mengalami kerugian karena membeli dengan harga mahal untuk seorang pahlawan. Alhasil An menurut kepada Jinwo dan segera mentransfer uang beli Hunter. Keesokannya pihak An mendapatkan kabar mengenai harga Hunter C, sehingga mereka mengalami kerugian besar karena An ditipu oleh Jinwo. Sementara Jinwo tetap tenang meskipun telah membuat An menjadi marah. Langsung saja Jinwo memberikan pesan agar An berhenti menyelidiki tentang dirinya. Alhasil An pun menjadi takut melihat siapa diri Jinwo dan memutuskan untuk waspada. Selanjutnya Jinwo berada di perjalanan menuju dungeon. Lantas Jinwo mengecek maps kekuatannya. Setelah memeriksa, Jinwo malah berpikir untuk segera meningkatkan kekuatan secara drastis. Hal tersebut membuat Jinwo semakin termotivasi demi menjadi lebih kuat. Ketika sampai di dungeon, Jinwo segera memeriksa sekitar. Tampaknya dungeon yang didatangi begitu mewah dan dipenuhi oleh ornamen yang indah. Kemudian Jinwo pun merasakan hawa mengerikan dari dungeon yang dikunjunginya. Sehingga Jinwo terus lebih berhati-hati lagi di dalam perjalanan menelusuri dungeon.
Sontak saja Jinwo kaget melihat sosok monster berjubah besi yang muncul di tengah perjalanan. Langsung saja Jinwo beraksi melancarkan serangan melawan musuh. Awalnya Jinwo merasa musuh kali ini jauh lebih kuat. Akan tetapi Jinwo menyadari kekuatannya lebih besar dibandingkan lawan. Di kesempatan itu Jinwo melancarkan serangan ultimatum untuk menjatuhkan musuh. Akhirnya Jinwo pun berhasil melengsarkan lawan dengan mudah menggunakan metode penyerangan biasa. Sementara di sisi lain, John lagi makan malam bersama sang ayah, yaitu pemilik dari Yojin Constructicon. Hal tersebut membuat John agak panik, tetapi dia tetap santai menghadiri acara makan malam. Terlihat John hanya membolak-balik daging steak tanpa memakannya. Tidak lama Jisung yang merupakan sang kakak muncul. Langsung saja Jisung menyempatkan waktu makan malam bersama keluarganya. Kemudian Jisung berbicara dengan sang ayah. Dikarenakan sedang berkumpul, sang ayah mulai menanyakan pencapaian anaknya pada bisnis baru merekrut anggota guild cakap. Langsung saja Jisung menjawab kalau dirinya sedang dalam proses merekrut hunter luar negeri. Namun Jisung berharap John tidak mengganggu pekerjaannya dengan mengacau di kantor. Sebab Jisung mengetahui kalau John mempunyai bisnis baru menggunakan uang kantor untuk membeli Hunter C. Hal tersebut membuat Jisung kesal, tapi dia tidak peduli dengan urusan John. Alhasil Jisung meminta kepada John untuk tidak ikut campur urusan guild Jisung. Sementara di sisi lain, Jinwo lagi sibuk bertarung dan masuk ke tempat baru. Langsung saja Jinwo beraksi melancarkan aksinya untuk melawan musuh. Tanpa berlama-lama Jinwo segera bertarung melawan monster perak. Sehingga Jinwo pun begitu gesit melayangkan senjatanya agar musuh segera KO. Oleh karena itu Jinwo kelihatan sangat kewalahan dan memutuskan untuk minum. Setelah usai bertarung, Jinwo melanjutkan perjalanannya. Kemudian Jinwo pun dikejutkan dengan kemunculan musuh merah, sehingga Jinwo takjub mendapatkan serangan ampuh yang dikeluarkan oleh monster merah. Di kesempatan itu Jinwo melancarkan serangan ultimatum kepada musuhnya sebagai bentuk balasan. Awalnya Jinwo merasa remeh, namun ternyata musuhnya kali ini justru sangat teramat kuat. Shin kemudian beralih kepada ketua agensi Hunter yang masih disibukkan dengan dunia pekerjaan. Bahkan sekretarisnya masih memberikan laporan yang menumpuk. Kemudian ketua malah dihubungi oleh pihak Juman. Di kesempatan itu Juman menginfokan kepada ketua agensi mengenai berita Pulau Jeju. Faktanya mereka ingin meluncur ke TKP untuk beraksi menghancurkan musuh di Jeju. Dikarenakan ketua juga tahu masalah Pulau Jeju, dia semakin mendukung dengan keputusan Juman. Di sisi lain, Jinwo sedang melancarkan serangan kepada lawannya. Akan tetapi Jinwo terpaksa bersembunyi karena sudah kewalahan. Karena Jinwo juga harus mengatur strategi terlebih dahulu supaya dia dapat bisa bertahan hidup. Akan tetapi setiap Jinwo melancarkan serangan selalu saja monster merah mampu menangkisnya. Bahkan kedudukan berubah dan menyebabkan Jinwo menjadi tersudutkan. Lantas Jinwo pun kebingungan bagaimana cara dia bisa menang melawan monster merah. Kemudian Jinwo pun berusaha meningkatkan kekuatannya agar bisa meluncurkan jurus berulang kali. Dan akhirnya Jinwo berhasil menancapkan serangan hingga monster merah itu KO. Alhasil Jinwo bisa tenang karena nyawanya sudah tidak terancam seperti sebelumnya. Kemudian Jinwo pun mulai memeriksa skill yang didapatkannya setelah habis berburu. Namun ternyata Jinwo mendapatkan kesialan yang lebih besar. Tampaknya Jinwo malah kedatangan tamu yang mampu menghancurkan Jinwo dengan serangan mereka. Bahkan pasukan yang muncul begitu banyak dan siap mengalahkan Jinwo. Hal tersebut membuat Jinwo menjadi syok berat dan tidak mampu berkutik lagi. Selanjutnya Shin pun berada di pertempuran Jinwo melawan para pasukan perak. Lantas Jinwo masih memegang batu teleportasi yang dimilikinya, sehingga kemungkinan besar Jinwo dapat melarikan diri dari lokasi dungeon. Sayangnya, Jinwo malah terkecoh oleh serangan monster. Alhasil batu teleportasi yang dipegang oleh Jinwo kecampak. Hal tersebut membuat Jinwo syok berat dan tidak mampu berkata-kata. Langsung saja Jinwo diserang secara brutal oleh para pasukan perak. Dengan bengis, Jinwo diserang habis-habisan dan membuat Jinwo menjadi frustasi. Sehingga Jinwo pun pasrah dengan kondisi yang dialami oleh dirinya. Di kesempatan itu Jinwo berusaha melindungi dirinya dari monster perak. Akan tetapi para pasukan perak begitu banyak dan terus menyerang Jinwo. Oleh karena itu Jinwo dengan mudah dikeroyok secara kasar oleh para monster. Kemudian Jinwo hanya terdiam dan pasrah menerima segala serangan. Sebab Jinwo sekarang tidak mampu membalas ataupun menghindari serangan musuh. Alhasil Jinwo mendapatkan luka yang sangat berat dan membuat nyawa Jinwo terancam.
Lantas Jinwo bersiap untuk melindungi diri, tapi dia malah kedatangan tamu yang tidak diundang. Tampaknya Jinwo dihampiri oleh dirinya yang dulu. Jinwo di masa lalu muncul untuk mengejek dan juga menghina Jinwo. Hal tersebut membuat Jinwo menjadi syok berat dan hanya terdiam. Kemudian Jinwo memilih berdiam diri dihabisi oleh monster. Namun ternyata Jinwo masih hidup karena akunnya sudah berpindah tempat. Alhasil Jinwo pun bisa menyelamatkan dirinya dan melanjutkan perjalanan. Di kesempatan itu Jinwo meminum berbagai potion dan juga obat-obatan, sehingga Jinwo dapat dengan mudah memulihkan kekuatannya. Apalagi Jinwo sekarang sudah naik level setelah mengalami berbagai pertarungan. Kemudian Jinwo pun mendapatkan notifikasi dari sistem untuk membeli pedang. Oleh karena itu Jinwo segera berangkat menuju lokasi pertarungan. Sepertinya Jinwo sudah bisa bertarung kembali setelah memulihkan kekuatannya. Langsung saja Jinwo beraksi menggunakan kekuatannya melawan para musuh. Sementara di sisi lain Tuan Juman dan juga para anggota memutuskan untuk berangkat ke Jeju bertarung melawan para monster. Tampaknya mereka sedang berada di perjalanan yang panjang. Shin kemudian beralih kembali kepada Jinwo. Dia kelihatan gesit bergerak setelah mengupgrade skill. Tanpa berlama-lama, Jinwo segera meluncurkan serangan kepada para monster. Dalam kurun waktu singkat, Jinwo berhasil menemukan titik lemah pasukan perak. Ternyata mereka memiliki bos yang mempengaruhi para anggota. Sehingga Jinwo segera melancarkan aksinya untuk melawan bos monster hingga KO. Alhasil, bos dan juga pasukan perak telah gugur karena serangan Jinwo. Kemudian Jinwo pun mendapatkan pesan notifikasi yang menyatakan tentang Necromancer. Alhasil, Jinwo diperintahkan untuk memilih pekerjaan tersebut. Apalagi di dungeon ini Jinwo diharuskan untuk merubah pekerjaan. Lantas Jinwo bergumam, ternyata dia memang dipaksa melakukannya oleh sistem. Sehingga Jinwo pun segera menyetujui untuk menerima pekerjaan tersebut. Sontak saja Jinwo terkejut melihat skill dan juga yang lainnya bertambah 10 poin. Alhasil Jinwo terpaksa melakukan pekerjaan sebagai bos pemanggil yang memiliki para pasukan mayat. Kemudian terbentuknya komandan pasukan kesatria Igris alias si merah darah. Tampaknya Jinwo sudah membangkitkan pasukannya dengan anugerah miliknya dan menjadikan dirinya sebagai pemimpin. Dan cerita petualangan Jinwo pun berakhir sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbo semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa!